wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Salsabila Novanisa dari Prodi D4 Administrasi Bisnis kelas 1A. Maksud dan tujuan saya untuk mewawancari Bapak adalah untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah performance, yaitu mewawancarai dosen yang mengajar di jurusan AN. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deden selaku dosen dari mata kuliah Agama Islam yang bersedia untuk saya wawancara. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat ya. Alhamdulillah Pak. Baik. Kalau gitu saya langsung mulai pertanyaan ya Pak. Pertanyaannya seputar perkuliahan dan agama Islam. Pertanyaan pertama, adakah tips atau cara agar kita selama berkuliah tidak mudah stres, tidak merasa tertekan, dan hati dan diri ini senang menjalani selama berkuliah gitu Pak? Karena kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang sering tertekan dan stres ketika berkuliah, terkhususnya untuk mahasiswa baru gitu yang masih belum terbiasa dengan dunia perkuliahan. Betul. Ya. Baik, terima kasih saya. Pertanyaannya menarik. Terkait dengan supaya lebih semangat lagi ya mahasiswa dan sekarang sudah kelihatan sudah semangat ya. Yang pertama adalah tentunya kita harus luruskan dulu niatnya ya, bahwa ya kita kan belajar, kita mencari ilmu itu semata-mata untuk beribadah ya, semata untuk beribadah dan tentunya untuk alam proses semua ya, ada untuk profesi Anda. Jadi itu sebenarnya menjadi motivasi tersendiri ya bagi adik-adik mahasiswa. Yang kedua tentunya memang ya di bawah enjoy ya, di bawah relax gitu ya. Karena memang posisi perkuliahan hari ini apalagi ya coba daring semua, kalau nggak sabaran tidak ini pasti bete ya di depan kamera terus gitu. Ya boleh ya sekali-kali Anda refresh ya, olahraga gitu ya sambil menyegarkan tubuh juga. Jadi manajemen waktunya juga dibiasakan. Jadi kita juga belajar waktu, karena bagi kita kan ini sebenarnya justru ada hikmahnya ya. Jadi justru lebih menyenangkan sebetulnya perkuliahan dengan metodologi daring ya, online begini, karena ya Anda lebih enak sebenarnya kuliahnya. Dulu mungkin zaman-zaman dulu ya, karena sekarang daring juga meskipun tidak pandemi sebenarnya sudah berlaku ya, berlaku dan masyarakat. Mungkin dulu kalau mau pergi ke kampus atau mau pergi ke sekolah dulu harus jalan kaki atau harus pakai angkutan umum yang berdesak-desakan gitu ya. Karena lebih enak, karena mau kuliah tinggal buka kuotanya gitu ya, ditambah dan juga tinggal daring itu apa ya, boleh lah ya refresh refreshing, tapi jangan lupa main bisa daring nggak bisa lagi nanti kan ya, olahraganya juga ya, yang penting pola hidup sehat itu ya yang tanpa ya. Itu salah saya Ya Pak. ya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah doa atau bacaan khusus agar segala kegiatan dan keinginan yang diinginkan selama berkuliah ataupun selama kita hidup di dunia ini dapat terwujud dan tercapai. Kemudian segala kegiatan kita dimudahkan. Setahu saya baca al-waqiah dan sholawat itu katanya mempermudah segala urusan dan keinginan yang kita inginkan itu tercapai. Menurut Bapak gimana? Ya, ya itu salah saya. Jadi yang dengan pikir ya, pikir para tadi ya, dengan pikir tentang melawat ke pertama tadi bisa menenangkan kita, karena kan yang terbutuhkan tadi adalah makan ya, setelah itu bisa munculkan semangat juga. Kemudian banyak sebenarnya banyak doa ya yang bisa ada
Tuhan kan, ya Allah tambahlah ilmuku kan gitu ya, habis ini manafi'an ya, yang bermanfaat tentunya, warizqan thayyiban kan gitu ya, dan rizki yang halal lagi baik, dan amalan mutaqabbalan, dan amal yang terima. Jadi tadi terkaitan antara ilmu ya didorong juga oleh rizkinya gitu ya, rizkinya apa saja nih, rizki sehat kan, rizki tadi finansial, termasuk tadi amalan mutaqabbalan. Jadi amalnya mudah-mudahan tadi aplikasinya Anda menjadi profesi, Anda mengamalkan ilmu Anda itu amal yang diterima dan diridhoi dan diriah oleh Allah. Rabbi yassirli wa la tu'assirli. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku dan janganlah engkau membuat sulit urusanku. Jadi pada intinya adalah pernyataan hati Anda ya untuk menyerahkan semuanya pada Allah, tawakal ya. Tawakal. Ada yang berikhtiar, buat tenaga, kemampuan, semua hasilnya itu kembalikan kepada Allah. Jadi jangan sampai asal, wah saya nggak berhasil. Yang penting Anda sudah ikhtiar ya. Yang penting Anda sudah berusaha. Kalaupun itu tidak tercapai, mungkin tidak tercapai hari ini, tapi di akhirat nanti balasan terbaiknya. Begitu. Adakah doa atau bacaan khusus dan tips atau cara agar kita mudah menerima ilmu, fokus saat belajar, dan tidak mudah dengan pelajaran yang telah kita pelajari? Ya, saya ya ada beberapa faktor yang memperkuat hafalan kita. Ya, jadi sebenarnya ilmu atau akal, pikiran ya termasuk hafalan kita itu juga tergantung kepada ada amalan-amalan yang lain yang kita harus evaluasi. Biasanya orang gampang lupa itu karena sama tadi dia jauh dari Tuhannya, dia jauh dari Allah. Sehingga kalaupun kita mendekat ilmu, ya kalau kita jauh dari Allah, Allah pun akan menjauh. Kita ilmu juga akan menjauh. Yang kedua ini yang paling bahaya adalah ilmu itu gampang lupa atau kita susah lupa itu karena maksiat. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang tidak menjaga dirinya dan menjaga kebaikan dirinya, itu biasanya memang gampang lupa dan susah untuk susah untuk menerima ilmu itu ya. Di antaranya misalkan Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Nah, itu kan dari rasa las gitu ya. Jadi kita juga harus berdoa ya, pada intinya kekuatan apapun masuk kita, anugerah apapun ya, kita semangat, kita malas gitu ya, itu kembali pada diri kita sendiri. Tapi semuanya atas anugerah Allah. Sehingga kita pun harus bersyukur ya, kalau misalnya kita semangat harus bersyukur kepada Allah, jangan cukup. Yang kedua, kita pun harus berdoa dan meminta supaya kita tidak malas. Jadi semuanya terlepas, tidak terlepas ya, semuanya tidak terlepas dari bimbingan, perlindungan dan kehendak Allah. Begitu. Kemudian dalam sehari-hari kan kita selalu berhubungan dengan manusia ya, sama halnya dengan saat kita berkuliah. Menurut Bapak, agar hubungan kita sesama manusia itu baik dan lancar, harus dimulai dari mana kita memiliki hubungan yang baik? Apakah antara sesama manusia atau dengan Sang Pencipta dulu, dengan Allah? Ya, jadi antara kesimpulan yang saya, ini manusia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, tapi juga tadi akidah itu adalah dasar dari segalanya. Orang yang berbuat baik terhadap sesama manusia tapi tidak didasari oleh semangat tauhid, oleh dorongan karena Allah, itu tidak ada nilainya. Semuanya bermula dari kesolehan individu kita ya. Jadi antara kesolehan individu dengan kesolehan sosial. Saya selalu menyebutnya hidup ini adalah pengertiannya vertikal maupun horizontal.
kita beribadah tadi ya, beribadah itu mengabdi secara vertikal terhadap Allah, juga horizontal sesama manusia. Tidak ada keseimbangan, hanya dasarnya semua yang mewarnai itu semua ya, kebaikan terhadap sama, kebaikan terhadap alam semesta ya, terhadap lingkungan. Yang utama dan menjadi dasarnya adalah tadi hubungan satu dengan Allahnya ya, dasar ya, semacam dorongan, semacamnya itu. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana pendapat Bapak dan dari segi agama ketika ada seseorang yang benar-benar stres dan tertekan, bahkan ada kemungkinan untuk menyakiti diri sendiri. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Adakah tips dan cara menurut agama Islam? Ya, sebenarnya kan marah ya terhadap dirinya ya. Dia frustasi gitu ya, atau putus asa gitu ya, secara psikologis gitu ya. Yang pertama ya tadi ya, maka memang kita ini dalam kehidupan dunia ini harus dibarengi dengan tadi ya, kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai kita kosong ya, jangan sampai kita kosong, karena kadang kalau kita hanya mengejar dunia, maka yang terjadi adalah tadi keputusasaan, tadi kesombongan yang timbul ya, berdaya. Tapi insya Allah kalau misalkan kita tadi sering berdoa, sering bertakbir, bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi. Jadi itu yang pertama sebenarnya. Jadi lebih baik mengantisipasi ya, menanggulangi daripada mengobati. Nah, lalu kemudian bagaimana cara misalkan ya ternyata kita juga manusia, pada akhirnya kita jauh dari sang pencipta, lalu kemudian pada akhirnya terjadilah seperti itu. Kita dari awal harus butuh teman-teman yang baik yang bisa menasehatkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi ketika kita dalam keadaan diri sendiri, artinya kita arah sedang terhadap diri kita sendiri, maka yang perlu kita perlukan adalah kita tadi pertemuan ya, yang kita harus lakukan. Dan yang teknis mungkin ya, Anda bisa ketika Anda marah, ketika Anda salah, ketika Anda ini, cobalah misalnya Anda duduk atau berbaring sekalipun ya. Jadi wajar ketika ada seorang yang kesal atau ini duduk atau berbaring, dan yang terakhir adalah Anda upayakan untuk berwudu ya, karena berwudu itu bisa logis juga akan mengingatkan waktu sholat ya, melakukan sholat, jadi semuanya akan terobati, karena akhirnya kembali kepada diri kita ya, yang bisa mengendalikan itu. Yang lebih baik adalah di awalnya, artinya apa tadi, menanggulangi di awal, tidak mengobati ya. Sekarang kan tidak mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Makanya ini bagi saya, bagi teman-teman yang lain ya, kita luruskan kembali niatan supaya kejadian itu tidak terjadi ya, jangan sampai. Tapi saya dengar belum pernah lah, nggak ada ya di Polban gitu ya yang sampai frustasi menyakiti dirinya, nggak ada. Karena saya yakin kembali kepada kampus yang tadi ya, kampusnya yang bagus, yang terpadu antara akademik, keagamaan juga bagus. Jadi insya Allah ya, saya keharapannya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaannya sudah selesai. Dicukupkan sekian saja. Terima kasih atas waktunya telah bersedia saya wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.